Episode 14. Benih sang CEO arogan. "Agatha, maukah kau menikah denganku?" ujar Rahes dengan serius. Agatha hanya diam tak berniat menjawab ajakan Rahes, dirinya terus mengalihkan pandangannya ketika terus ditatap oleh mata tajam Rahes. "Kenapa diam Agatha? Jawab aku," ucap Rahes lagi. "Maaf kak aku, tok. Tok, tok. Hei buka pintunya." Terdengar suara teriakan Niki dari luar pintu mobil seraya mengetuk keras kaca jendela mobil itu. Seketika Agatha mengalihkan pandangannya pada Niki. "Maaf kak, aku harus pergi," ucap Agatha lalu segera membuka pintu mobil tersebut, tapi tangan besar Rahes terulur menarik pintu itu agar tertutup kembali. "Kamu belum menjawabnya Agatha. Jawab aku, mau kamu menikah denganku?" tanya Rahes sembari menatap dalam manik coklat Agatha. "Maaf kak, aku tidak ingin menikah dengan siapapun," jawab Agatha. "Tapi kau sedang hamil Agatha, dan bayimu butuh seorang papa," kata Rahes. "Bayiku hanya butuh diriku. Aku bisa menjadi papa dan mama sekaligus, jadi sekarang biarkan aku pergi kak," ucap Agatha dengan tegas. Setelah itu ia kembali membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Rahes diam tak bergeming menatap kepergian Agatha yang berjalan mendekati Niki. Dia tak lagi menghalangi Agatha, juga tak bisa memaksa wanita itu untuk ia nikahi. Karena sebenarnya yang harus menjadi suami Agatha adalah Rainer. Rahes tersenyum samar melihat Agatha masuk ke dalam mobil Niki. Pria yang tengah bersama Agatha memang tampan, tapi apa dia yakin bisa menjaga Agatha dan bayinya? Secepatnya Rahes menghidupkan mesin mobilnya dan segera melajukan mobil itu mengikuti mobil yang dikendarai Niki. Di dalam mobil, Niki tak henti-henti terus menanyakan tentang Rahes pada Agatha. "Dia siapa Agatha? Kenapa tampan sekali?" ucap Niki dengan suara manjanya dan terlihat sangat excited. Jujur baru pertama kali ini Niki melihat pria setampan Rahes, bahkan kekasih prianya saja tak setampan Rahes. "Bukan siapa-siapa," sahut Agatha cuek. "Kalau bukan siapa-siapa kenapa bisa membawamu masuk ke dalam mobilnya?" "Oh ya Tuhan, Agatha. Jantungku berdegup kencang saat melihat dia menggendongmu seperti tadi. Ah gagah sekali," ucap Niki seraya menggigit kuku panjangnya sedang sebelah tangannya fokus menyetir. "Sadar Niki. Kau dan dia sama-sama pria. Sama-sama punya belalai gajah," ujar Agatha mengingatkan. "Apa sih? Aku cuma kagum saja." "Apa kamu sebagai wanita tak kagum melihat pria gagah tinggi seperti itu dan lihatlah tadi otot-otot lengannya yang menonjol dari balik kemejanya. Ah ingin sekali aku menggigitnya," kata Niki. Agatha bergidik merinding mendengarnya. Sepanjang jalan Agatha terus saja mengusap perutnya ketika Niki dengan begitu semangatnya menceritakan tentang Rahes. Padahal Niki tidak tahu saja jika Rainer lebih tinggi dan gagah, juga tak kalah tampan dari Rahes. Oh astaga, kenapa tiba-tiba sekelebat bayangan tubuh atletis Rainer ketika mengungkungnya terlintas begitu saja di otak Agatha. Secepatnya Agatha menggelengkan kepalanya seraya memejamkan matanya berharap bayangan itu bisa menghilang. "Agatha, kau kenapa? Sakit?" tanya Niki ketika melihat Agatha memejamkan matanya dan memukul pelan kepalanya. "Ah tidak, hanya ngantuk saja," kila Agatha berbohong. "Ya sudah, setelah sampai rumah segeralah beristirahat. Jangan lupa minum susu dan basuh kaki juga tanganmu dulu," ucap Niki seperti mengingatkan anaknya. Iya, kamu sudah seperti emak-emak tukang ngomel tahu gak sih Nick? Gak perlu diingatkan karena aku sudah dewasa dan bentar lagi punya anak." Agatha mengucapkan akhir kalimatnya dengan sendu. Niki menoleh melirik perubahan ekspresi wajah Agatha. Seketika tangannya terangkat mengelus puncak kepala Agatha. "Sudah jangan pikirkan apapun.
Anakmu juga akan menjadi anakku, kita besarkan sama-sama. Jadi apa kau sudah pikirkan tawaranku? Kata Nicky. Agatha menoleh menatap wajah tampan Nicky. Aku sudah putuskan semuanya Nicky. Aku tak ingin menikah dengan siapapun, biarlah anak ini lahir tanpa papa. Karena aku yang akan menjadi mama sekaligus papa untuknya. Ucap Agatha dengan tegas seraya mengelus perut buncitnya. Tak apa, aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu. Sahutnya lalu membelokkan mobilnya masuk ke halaman kliniknya. Ya, rumah Nicky berada di belakang klinik miliknya. Meskipun rumahnya tak sebesar rumah Rainer tapi setidaknya Nicky membangunnya hasil jerih payahnya sendiri. Nicky, panggil Agatha. Nicky menyahutnya dengan berdeham. Setelah aku melahirkan, bisakah kau memberiku pekerjaan? Ujar Agatha. Nicky mengernyitkan alisnya bingung. Aku hanya tidak mau terus merepotkanmu dan kebutuhan bayiku. Aku gak mau terus bergantung padamu Nicky. Ucap Agatha mengungkapkan apa yang menjadi pengganjal hatinya. Bukankah selama ini kau sudah bekerja denganku Agatha? Kau selalu membersihkan rumahku ketika aku bekerja dan semua itu kau lakukan tanpa kusuruh padahal aku hanya memintamu untuk banyak istirahat selama kehamilanmu. Kata Nicky. Ataukah butuh uang? Tebaknya. Agatha mengangguk pelan. Memang dirinya butuh uang untuk tabungan masa depan anaknya nanti dan juga biaya persalinannya. Meskipun Nicky sudah berulang kali mengatakan jika Agatha akan melahirkan di kliniknya dan Nicky sendiri yang akan menanganinya langsung. Nicky menghela nafas panjang. Baiklah, setelah kau melahirkan nanti dan babymu sudah berusia 1 tahun kau boleh bekerja di klinik dan menjadi asistenku. Terima kasih Nicky. Kau pria baik hati dan juga rupawan. Ucap Agatha lalu memeluk Nicky dengan erat. Sudah sekarang ayo kita masuk. Sahut Nicky dan membalas pelukan itu mengusap lembut punggung Agatha, setelah kemudian ia segera mengurai pelukan itu. Keduanya keluar dari mobil dan berjalan menuju samping klinik untuk sampai di rumah Nicky. Tanpa mereka sadari ternyata Rahes mengikuti keduanya sampai di depan gerbang pintu masuk klinik milik Nicky. Rahes membaca sekilas nama klinik itu, seulas senyuman terbit dari wajah tampannya. Setidaknya aku tahu di mana kamu tinggal Agatha, aku tidak akan membiarkan Kak Rainer menemukanmu dengan mudah. Gumam Rahes. Kemudian Rahes segera merogoh ponsel di saku celananya dan mengetikkan sesuatu di sana setelah itu mendial nomor asistennya. Han. Perintah 2 orang anak buah untuk berjaga di alamat yang baru saja kukirim, dan pantau terus sampai mana usaha Kak Rainer mencari keberadaan Agatha. Titah Rahes. Baik Tuan. Sahut asisten Han dari seberang telepon. Setelah itu Rahes segera mematikan sambungan telepon itu sepihak, kemudian kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Mata tajamnya membaca kembali nama klinik milik Nicky, setelah itu dia mulai melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Eps 15. Cuaca gelap pagi ini terasa begitu dingin, pertanda jika hujan akan segera turun tetapi justru tak membuat pria tampan yang tengah tidur bertelanjang dada itu tak ingin beranjak dari kasur empuknya. Selimut tebal yang membungkus hampir seluruh tubuhnya ia tarik hingga menutupi wajahnya. Kepalanya terasa berat, kerongkongannya yang mengering dan pahit, perutnya mual luar biasa, matanya pun sedikit berkunang-kunang ketika ia paksa membukanya untuk melihat dunia. Sudah hampir 7 bulan lamanya ia merasa seperti ini setiap pagi. Untuk alasannya sendiri ia pun tak tahu mengapa karena sudah beberapa kali ia memeriksa keadaannya ke rumah sakit dan hasilnya tetap sama, jika ia tak mengidap penyakit apapun. Bahkan sudah ada sekitar 20 dokter dari berbagai spesialis yang ia minta untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Sial. Umpatan pelan itu mengalun dari 2 belah bibirnya yang sedikit tebal. Kepalanya terasa pusing dan ia juga merasa jika badannya tidak demam. Cek.
Merasa jika percuma saja jika ia melanjutkan tidur, akhirnya dengan terpaksa ia pun bangun dari tidurnya. Menyibakkan selimut lalu mendudukkan diri dengan kepala tertunduk saat rasa pusing itu kembali menyerang. Sialan! Umpatnya saat rasa mual itu kembali datang secara tiba-tiba, yang membuatnya langsung melesat ke arah kamar mandi guna memuntahkan apa saja yang ada di dalam perutnya, meski dirinya tahu bahwa takkan ada yang keluar selain air liurnya sendiri seperti pagi-pagi sebelumnya. Cukup lama waktu yang ia butuhkan untuk berdiam diri di kamar mandi, selain karena untuk menuntaskan rasa mual ia juga harus membersihkan diri agar tubuhnya lainnya terasa lebih segar. Setelah selesai membersihkan diri, ia segera keluar dari kamar mandi dengan sehelai handuk putih, yang melilit di pinggangnya serta tangannya yang menggosok rambutnya yang basah dengan handuk kecil semakin mengeluarkan aura tampannya yang mempesona. Ditambah dengan tetesan-tetesan air yang masih membasahi tubuhnya, kemudian ia berjalan masuk ke dalam walk-in closet untuk berganti pakaian dengan pakaian rumahan, karena hari ini adalah hari weekend jadi ia memanfaatkan waktu untuk mengistirahatkan tubuh juga otaknya dari banyaknya pekerjaan kantor. Tok tok tok. Terdengar suara pintu kamarnya diketuk, bergegas ia melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu tersebut. Ceklek. Tuan Rainer. Sapa sang asisten. Sahutnya hanya berdeham. Maaf mengganggu waktu Anda, saya hanya ingin memberikan ini. Ucap asisten Jerry seraya menyodorkan sebuah map coklat pada tuannya. Apa ini? Ujar Rainer dengan kening yang mengernyit. Tentang Nona Agatha, saya sudah menemukan di mana tempat tinggal Nona Agatha Tuan. Jawab asisten Jerry. Mendengar itu ia segera membuka map coklat tersebut, dan mengeluarkan kertas putih berisi data-data tentang wanita yang ia cari selama 7 bulan ini. Bukan karena Rainer tak berusaha mencari keberadaannya, hanya saja waktunya terbagi dengan padatnya jadwal pekerjaan yang harus ia selesaikan secepatnya, jadi ia tak sempat untuk fokus pada pencarian Agatha. Kita ke sana sekarang. Titah Rainer dengan tidak sabaran. Tapi Tuan, di sana dijaga ketat oleh anak buah Tuan Muda Rahes. Kata asisten Jerry. Rahes. Sejak kapan dia tahu keberadaan Agatha? Ujar Rainer penasaran sambil menaikkan sebelah alisnya. Sekitar 2 bulan yang lalu Tuan. Sahut asisten Jerry. Sial. Aku kecolongan. Umpat Rainer pelan. Baiklah sementara kita terus pantau dulu tempat tinggal Agatha, jika ada waktu lengah kita langsung masuk dan bawa Agatha kemari. Perintahnya memberikan instruksi pada asisten Jerry. Jerry mengangguk kemudian ia izin berpamitan pergi pada Rainer. Setelah itu Rainer kembali masuk ke dalam kamarnya lalu melangkahkan kakinya ke arah balkon, tak lupa tangannya menyambar sebungkus rokok di atas nakas dekat ranjang. Kemudian Rainer membuka bungkus rokok itu dan mengeluarkan 1 batang lalu menyelipkan di antara tengah dan telunjuknya, setelah itu ia menyulutkan korek api pada ujung rokok tersebut. Rainer hisap rokoknya itu lalu dia hembuskan asapnya ke sembarang arah. Agatha. Rainer menggumamkan nama wanita yang telah mengandung benihnya itu dengan penuh perasaan yang mendalam. Mata elangnya menatap lurus ke depan seraya tangan kekarnya mencengkeram erat pembatas balkon. Selama 7 bulan ini, Rainer hidup dengan penuh rasa penyesalan. Dia yang terlalu bodoh karena dengan mudah diperdaya oleh mertua juga mantan istrinya, dan sekarang ada wanita yang sudah ia sia-siakan juga calon bayi yang tak ia anggap kehadirannya. Entah calon bayi itu tumbuh sehat di rahim Agatha atau mungkin sudah dilenyapkan oleh wanita itu. Keduanya seperti hilang ditelan bumi selama 7 bulan ini. Klinik Niki. Agatha. Panggil Niki berjalan mendekati wanita hamil itu yang tengah menyirami tanaman di samping klinik seraya mengelus perut buncitnya. Agatha menoleh menatap Niki. Ada apa Nick? Niki segera merebut gembor dari tangan Agatha lalu menaruhnya kasar di samping tanaman. Kamu ini, aku sudah menunggumu dari tadi di ruanganku kenapa gak kunjung datang
Ujar Niki seraya berkacak pinggang. Memang ada apa menyuruhku ke sana Niki? Sahut Agatha santai lalu ia kembali meraih gembor tersebut, tapi tangannya kalah cepat dari tangan besar Niki yang segera menarik tangan lembut Agatha dan membawanya pergi menuju ruang kerjanya. Kamu lupa. Aku mau periksa kandunganmu, ucap Niki merasa sebal dengan Agatha yang sering lupa dengan jadwal pemeriksaan kehamilannya. Padahal itu sangat penting karena dengan itu Agatha bisa melihat tumbuh kembang bayinya selama dalam kandungan. Nanti kan bisa Niki. Tukas Agatha. CK. Hari ini aku masih senggang kalau nanti sore pasienku baru banyak, sudah jangan membantah aku juga ingin melihat keponakanku. Ucap Niki tegas dan tak ingin dibantah seraya mendorong pintu ruang pemeriksaan. Agatha mendesis pasrah, ketika tangannya ditarik paksa oleh Niki masuk ke dalam periksa. Kemudian Agatha segera berbaring di atas ranjang pasien, setelah itu Niki segera mempersiapkan alat untuk memeriksa kandungan Agatha. Kemudian Niki mendorong sebuah layar monitor dan duduk di samping Agatha. Buka bajumu, titah Niki sembari memasang sarung tangan medis. Agatha segera membuka blus yang ia kenakan sampai sebatas bawah dadanya. Jujur saja meskipun Niki sering memeriksa kandungan Agatha, tapi tetap saja Agatha merasa tak nyaman, mungkin karena Niki seorang pria. Bagaimanapun Agatha tetap merasa malu ketika bagian tubuhnya dilihat oleh orang lain. Setelah itu Niki segera mengoleskan gel di perut Agatha dan mulai memeriksanya. Terdengar bunyi detak jantung bayi Agatha dari layar monitor. Agatha menoleh menatap monitor itu dengan mata yang berkaca-kaca. Demi apapun Agatha bisa merasakan nyawa kecil bersarang di rahimnya dan itu membuat hati kecilnya merasakan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lihatlah Agatha, bayimu sehat dan aktif sekali di dalam sana. Coba kita lihat dengan gambar yang lebih jelas, akan mirip dengan siapa dia ini Ucap Niki lalu mengalihkan layar gambar itu menjadi 4 dimensi. Oh astaga! Coba lihat bayimu Agatha. Hidungnya mancung sekali. Kalau dilihat-lihat sepertinya tidak mirip denganmu Agatha karena lihatlah bayimu ini hidungnya mancung sekali tapi hidungmu minimalis. Gurau Niki merasa excited melihat bayi Agatha. Agatha berdecak sebal mendengarnya, ia tahu jika Niki hanya bercanda. Sepertinya aku salah memprediksinya, ujar Niki. Maksudnya? Cicit Agatha seraya menaikkan sebelah alisnya bingung. Kukira kau hamil kembar karena perutmu besar sekali, ternyata hanya ada satu baby di dalamnya tapi berat badan si baby sudah lebih dari cukup untuk usia kandungan sepertimu. Kata Niki menjelaskan. Agatha hanya menipiskan senyumnya saat mendengar penjelasan Niki. Tak apa, asal baby sehat. Sekarang kita lihat jenis kelaminnya. Ucap Niki. Jangan. Potong Agatha cepat. Why? Ujar Niki bingung. Aku hanya ingin jadi kejutan nantinya. Sahut Agatha. Niki menganggukkan kepalanya paham. Eps 16. Brak brak brak. Madam Niki. Suara teriakan seseorang dari luar ruang pemeriksaan seraya menggedor pintu dengan kuat. Sontak Agatha dan Niki menoleh ke arah sumber suara. Ada apa? Tanya Agatha bingung. Niki mengendikkan bahunya. Entahlah, biar ku lihat dulu. Mungkin itu Sus Rita. Jawabnya kemudian dia berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Ceklek. Rita. Ada apa kamu berteriak dan gendor-gendor pintu seperti dikejar hantu saja, celetuk Niki. Madam. Itu, sahut Rita dengan suara yang terdengar panik seraya menunjuk arah depan klinik. Heli, keep calm. Tarik nafas buang. Rita menuruti ucapan Niki, setelah dirasa agak sedikit tenang barulah Sus Rita mulai bercerita. Di depan ada madam. Di depan ada 5 orang pria berjas hitam sedang berkelahi dengan 3 orang misterius. Ucap Rita menjelaskan. Apa? Siapa mereka? Cecar Niki. Saya juga tidak tahu madam. Jawab Sus Rita.
Agatha yang mendengar pembicaraan keduanya, bergegas menghampiri mereka. Tak lupa ia membenahi dulu pakaiannya. Setelah itu Agatha turun dari ranjang dengan hati-hati lalu berjalan mendekati keduanya. "Niki, ada apa?" tanya Agatha penasaran. "Ada begal Agatha," jawab Niki. "Begal?" cicitnya seraya mengerutkan keningnya. "Iya, aku takut," ucap Niki sambil menggigit kuku palsunya yang panjang. "Bagaimana ini? Selama aku buka klinik di sini belum pernah ada kejadian seperti ini," imbuh Niki. "Ayo kita lihat ke depan," kata Agatha lalu menarik tangan Niki. "Tapi aku takut," ujar Niki lirih. "Ceka, kau ini lelaki. Kenapa harus takut?" decak Agatha. "Iya tapi, sudahlah, jangan banyak bicara." Agatha bergegas melangkahkan kakinya ke arah pintu depan klinik, di belakangnya diikuti Niki juga Susrita. Dan benar saja, di sana ada dua orang misterius tadi sedang menghajar tiga pria berjas hitam, sedang dua teman pria berjas itu sudah terkapar di atas aspal. Astaga! Pekik Niki seraya membungkam mulutnya dengan telapak tangannya ketika melihat tubuh korban sudah bersimbah darah. Agatha yang melihat adegan itu pun tak kalah syoknya, ia sampai mengelus perut buncitnya. Jujur saja ia sebenarnya juga takut, tapi entah dorongan dari mana ada sesuatu yang membisiki telinganya dan mengatakan jika dia harus menghentikan perkelahian ini. Agatha melangkahkan kakinya lebih dekat dengan pria-pria itu dan berhenti di samping korban. Susah payah Agatha menelan ludahnya ketika melihat darah bercecer di mana-mana, rasanya mual sekali. "Agatha, kau mau kemana?" teriak Niki pelan lalu segera menyusulnya. Ia takut bumilnya itu kenapa-napa, takut jika pria-pria itu akan melukainya. "Agatha, kau gila atau bagaimana? Kenapa malah mendekat? Kau ingin mati?" bisik Niki ketika sudah berada di dekat Agatha dan berdiri di belakang wanita itu. Agatha diam tak menjawab, ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak sekeras mungkin. "Berhenti!" Niki membulatkan matanya mendengar teriakan Agatha, dia takut jika pria-pria itu justru akan menyakiti mereka. Dan benar, seketika pria itu menghentikan perkelahian lalu menatap Agatha juga Niki bergantian. Kedua pria misterius itu segera mengeluarkan senjata tajam dari balik baju yang mereka kenakan. Jelep. Keduanya menusuk perut tiga pria berjas hitam itu secara bersamaan. Agatha juga Niki membulatkan matanya seraya menelan ludahnya susah payah melihat adegan pembunuhan tepat di depan mata mereka. Sontak Niki dan Agatha memundurkan langkah mereka dengan perlahan ketika dua pria misterius itu melangkahkan kakinya mendekati Agatha juga Niki. "Lari Agatha!" teriak Niki dan langsung memutar badannya berlari meninggalkan Agatha yang terlihat kesusahan untuk menghindar dari dua pria itu. Bak! Ketika Agatha hendak berlari tiba-tiba ada yang memukul tengkuknya hingga dia tak sadarkan diri, begitu juga dengan Niki. Teman dari pria misterius itu berhasil menangkap Niki lalu menyuntikkan obat bius pada lengan Niki, seketika membuat pria rupa-rupa itu juga tak sadarkan diri. Sedangkan Susrita sudah berhasil melarikan diri meninggalkan Agatha juga Niki. "Tuan, bagaimana dengan pria ini?" ucapnya pria yang dipanggil Tuan itu langsung membuka topeng yang ia kenakan lalu membuangnya asal. Dia adalah Rainer, dirinya sengaja melakukan penyerangan itu karena ingin segera membawa pergi Agatha dan juga calon bayi mereka. Rasanya tak tahan melihat Rahes terus berusaha mendekati Agatha dengan cara mengirimkan 5 orang bodyguard untuk menjaga wanita itu. Rainer tahu jika Rahes melakukan hal seperti itu agar dirinya tak bisa menemui atau bahkan membawa Agatha pergi. Maka dari itu Rainer terpaksa melakukan penyerangan tersebut. Rainer rasa adik laki-lakinya itu sudah mengibarkan bendera perang padanya. Tak peduli meskipun mereka berdua satu darah, sekali melakukan pengkhianatan tak akan ada ampun untuknya. "Tinggalkan dia di sini. Aku tak ingin anakku tertular penyakit anehnya," kata Rainer dengan tegas.
kemudian ia segera menggendong Agatha ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam mobil. Asisten Jerry mengangguk lalu ia segera membaringkan Nikki di atas lantai dan bergegas meninggalkan pria itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah itu asisten Jerry segera menyusul Rainer dan masuk ke dalam kursi kemudi. Jerry, bersihkan kekacauan ini sebelum pihak yang berwajib mengetahui. Perintah Rainer. Baik Tuan. Sahutnya kemudian asisten Jerry segera meraih ponselnya dan mendial nomor anak buahnya untuk membersihkan para korban kekacauan yang dibuat oleh Rainer. Setelah itu asisten Jerry bergegas melajukan mobilnya meninggalkan klinik Nikki. Selama dalam perjalanan menuju mansionnya, Rainer tak bosan-bosannya menatap wajah cantik Agatha. Jujur saja, Rainer akui semenjak wanita itu mengandung anaknya, kecantikan Agatha bertambah berkali-kali lipat lebih cantik dari sebelum hamil. Seulas senyum tipis tersungging di bibir seksinya, tangan kekarnya terangkat mengelus lembut perut buncit Agatha. Papa yakin jika kamu anak papa. Respon ucapan papa lewat tendangan Munak, agar papa semakin yakin jika kamu benar-benar anak papa sayang. Ucap Rainer lembut. Bola mata Rainer seketika membulat saat merasakan gerakan pelan dari dalam perut Agatha. Rasa bahagia langsung menggelayuti hati kecilnya. Kamu memang anak papa sayang, terima kasih. Terima kasih sudah meyakinkan papa sayang. Ujarnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Asisten Jerry yang melihat adegan tuannya itu lewat kaca spion juga tak kuasa menahan harunya. Selama ini Rainer memang selalu menginginkan seorang anak yang kelak akan ia jadikan penerus, tapi keinginan itu seketika pupus saat dirinya divonis mandul oleh dokter bayaran yang diperintah oleh Arvan juga Nessa. Tapi kini vonis mandul itu terpatahkan karena kejadian satu malam dengan Agatha yang mengakibatkan wanita itu hamil dan mengandung benihnya. Sungguh demi apapun, Tuhan selalu mengabulkan doa dan juga keinginan hamba-Nya meskipun dengan cara yang salah.